semuanya, bertemu kembali di channel Pak Maisan, Matfish Solution. Dan bagi yang pertama kali menonton video kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, karena akan sangat membantu kami untuk melanjutkan usaha pembuatan video-video pembahasan ini. Dalam pembahasan matematika dan fisika di sini, kita coba menyelesaikan masalah dan ingat, angka itu hanyalah permainan, jadi jangan mau dipermainkan oleh angka. Oke guys. Graf lurus GLB dan GLBB yang akan kita bahas kali ini. GLB adalah graf lurus beraturan, GLBB adalah graf lurus berubah beraturan. Graf lurus adalah graf suatu benda atau partikel yang lintasannya berupa garis lurus. Graf lurus yang pertama adalah GLB, yaitu gerak lurus suatu objek di mana dalam gerak ini kecepatannya tetap karena tidak adanya percepatan. Pada GLB berlaku hukum 1 Newton yang menyatakan setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Dinyatakan F sama dengan 0 sehingga dV per dt sama dengan A percepatan sama dengan 0. Sehingga dapat dinyatakan rumusannya adalah S sama dengan V kali T, di mana S-nya adalah jarak dengan satuan meter, V-nya adalah kecepatan, dengan satuan meter per second, dan T-nya adalah waktu dalam satuan second. Gerak kedua yang dibahas di sini adalah gerak lurus berubah beraturan atau disebutnya GLBB. Adalah gerak lurus suatu objek di mana kecepatannya berubah terhadap waktu akibat adanya percepatan yang tetap. GLBB berlaku hukum 2 Newton yang menyatakan sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya searah dengan gaya resultan. Besarnya berbanding lurus terhadap gaya F dan berbanding terbalik terhadap massa M. Perubahan gaya di sini akan menyebabkan perubahan momentum pada benda, sehingga dinyatakan F sama dengan dP per dt, atau F sama dengan D buka kurung massa kali kecepatan tutup kurung dibagi dt. Karena massanya dianggap tetap, maka F-nya di sini adalah sama dengan M kali dV per dt. dV per dt sama dengan A atau percepatan, sehingga F sama dengan M kali A. Rumus untuk GLBB yang pertama adalah S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Yang kedua adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Dan yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Lanjutnya di sini keterangannya adalah V0 itu kecepatan awal, dengan satuan meter per second. VT adalah kecepatan akhir, dengan satuan meter per second, dan A adalah percepatan dengan satuan meter per second kuadrat. Untuk nomor 1 di sini sebuah benda dilemparkan ke atas dengan laju awal 30 meter per second ya, dilemparkan ke atas dengan laju awal
30 meter per second. Oke, selanjutnya dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jadi ini tingginya 80 meter. Selanjutnya, jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, hati-hati. Percepatan gravitasinya di sini ke bawah ya. Jadi G-nya itu sama dengan 10 meter per second kuadrat berlawanan dengan arah gerak benda. Maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung adalah, jadi sampai di sini nih ya. Berarti dari posisinya semula sebetulnya berada di bawah, berarti negatif 80 karena berada 80 meter di bawah posisinya semula. Ini kita gunakan rumusan S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. S-nya jadi minus 80 sama dengan V0-nya kita pakai 30 dikali T ditambah setengah. Ini percepatannya diganti dengan gravitasi tapi negatif karena melawan arah gerak benda. Jadi minus 10 dikali T kuadrat. Minus 10 kali setengah itu min 5 pindah ke kiri jadi plus, berarti 5T kuadrat. 30T pindah ke kiri jadi minus 30 T minus 80 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat sehingga kita sederhanakan dengan dibagi 5. Jadinya T kuadrat min 6T min 16 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan jadi T minus 8 dikali T plus 2 sama dengan 0. Ingat, waktu adalah selalu positif, maka di sini kita pakai adalah T minus 8 sama dengan 0. Berarti T yang dipakai adalah yang 8 sekon. Untuk soal nomor 2, sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1 meter. Berarti di sini H-nya sama dengan 9,1 meter. Komponen kecepatan bola dalam arah X adalah 7,6 meter per second. Berarti ini adalah Vx-nya sama dengan 7,6 meter per second. Dan dalam arah Y adalah 6,1 meter per second. Berarti Vy sama dengan 6,1 meter per second. Gravitasi yang dipakai di sini adalah G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum, berarti yang berguna hanya Vy-nya dan ketinggian serta gravitasi, sedangkan Vx nggak usah dipakai. Berarti di sini kita pakai rumusnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Vt-nya sama dengan Vy. Jadi kita tulisnya jadi Vy kuadrat sama dengan V0-nya jadi V0Y kuadrat ditambah 2, gravitasinya melawan arah gerak berarti negatif G dikali ketinggian. Sehingga di sini kita masukkan nilainya 6,1 kuadrat sama dengan V0Y kuadrat. Di sini negatifnya kita majukan jadi 2 kali 9,8 kali ketinggiannya 9,1. Selanjutnya ini kita pindah ke kiri jadi positif 6,1 kuadrat tambah 2 kali 9,8 kali 9,1 sama dengan V0Y kuadrat. Pada ketinggian maksimum ada syarat H maksimum akan terjadi jika Vt sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan rumusannya jadi 0 kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2 kali G kali H maksimum. Ya, ini bisa kita pindahkan. Jadi 2 kali G kali H maksimum
sama dengan V0Y kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan angkanya di sini berarti 2 kali 9,8 kali H maksimum sama dengan V0Y kuadratnya diganti dengan yang di atas ini, berarti 6,1 kuadrat ditambah 2 kali 9,8 kali 9,1. Kita pindahkan 2 kali 9,8 nya, jadi sini tinggal H max sama dengan 6,1 kuadrat dibagi 2 kali 9,8 ditambah 2 kali 9,8 kali 9,1 dibagi 2 kali 9,8. Ini bisa dibagi ya, 2 kali 9,8, 2 kali 9,8 berarti ini 1, berarti tersisalah 9,1. Yang ini kita buatnya jadi 6,1 kuadrat dibagi 19,6 ditambah 9,1. Sehingga kalau kita lihat di sini H maksimumnya 6,1 kuadrat kita anggap aja 6, berarti 6 kuadrat 36, 19,6 kita anggap 20, 36 dibagi 20 adalah 1,8. 1,8 tambah 9,1 ini hasilnya mendekati 11 meter. Soal nomor 3, posisi sebuah benda di sepanjang sumbu X mengikuti X T sama dengan min 4 T plus 2T kuadrat. Dengan satuan posisi X dalam meter, satuan waktu T dalam detik, pada selang waktu dari T sama dengan 2 detik sampai T sama dengan 4 detik, perpindahan dan percepatan rata-rata benda tersebut berturut-turut adalah, di sini kita lihat dulu, ini bentuknya mirip nih, dengan S sama dengan V0 kali T plus setengah A T kuadrat. Jadi di sini kita bisa langsung ambil setengah A itu sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 2 kali 2. Di sini adalah 4 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatannya udah dapat 4 meter per sekon kuadrat, tinggal cari perpindahan. Perpindahannya di sini adalah delta X. Delta X berarti tinggal dicari X pada saat 4 dikurangi X sama pada saat 2. Maka delta X-nya di sini sama dengan buka kurung minus 4 kali 4 ditambah 2 kali 4 kuadrat dikurang min 4 kali 2 ditambah 2 kali 2 kuadrat. Delta X-nya di sini kita lanjutkan, min 4 kali 4 adalah min 16. 16 tambah 32 dikurang min 8 tambah 8. Berarti delta X-nya di sini min 16 tambah 32 itu 16. Ini 0, berarti langsung saja 16 meter. Untuk soal nomor 4, mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh dari saat T sama dengan 0 sekon dengan kecepatan konstan berturut-turut sebesar 20 meter per second dan 30 meter per second. Berarti di sini VA-nya sama dengan 20 meter per second dan VB-nya di sini sama dengan 30 meter per second. Keduanya terpisah sejauh 1200 meter. Berarti ini adalah jaraknya. Bisa kita tuliskan SA sama dengan VA kali T dan SB sama dengan VB kali T. Sehingga jarak totalnya adalah SA tambah SB. Berarti 1200 sama dengan 20 kali T ditambah 30 kali T. Ditanya adalah T-nya berapa? Maka di sini 1200 dibagi 50 sama dengan T. Sehingga T-nya adalah sama dengan 24 sekon.
Dan jarak tempuh mobil A pada saat itu adalah, berarti SA-nya yang ditanya, tinggal kita masukin. SA sama dengan VA-nya adalah 20, waktunya 24, berarti 20 kali 24. Maka SA-nya sama dengan 480 meter. Demikianlah video pembahasannya. Semoga berguna buat adik-adik. Dan ditunggu like, subscribe, share, dan komennya untuk mendukung kami membuat video selanjutnya. Sampai bertemu.